Kalau lu udah tahu titik-titik landmark apa aja yang ada di cephalometry lateral, sekarang berarti lu harus tahu ada apa aja sih indikator-indikator yang bisa kita lihat dari cephalometry lateral, atau sudut-sudut apa aja sih yang bisa lu periksa untuk membantu penegakan diagnosis lu di bidang ortodontik. Nah, kalau untuk analisis radiografik dari cephalometry lateral itu kita bagi dua. Kita bisa lihat pattern skeletal atau pola pertumbuhan skeletal, dan kita bisa melihat pola dental. Jadi kita bisa melihat kelainan dentalnya apa aja, dan kita bisa melihat kelainan skeletalnya ada apa aja. Nah, di kesempatan ini gue bakalan ngebahas tentang skeletal pattern dulu. Nah, untuk skeletal pattern itu ada 3 analisis yang biasanya kita lakukan. Pertama namanya analisis Steiner, terus analisis tweet, sama analisis Down. Gue mau bahas analisis Steiner dulu. Tadi di bagian diagnosis, terutama diagnosis skeletal, kita udah singgung-singgung dikit tentang analisis Steiner. Analisis skeletal Steiner itu ada 3. Pertama ada namanya SNA, SNB, dan ANB. Gue bakal bahas lebih dalam lagi masing-masing sudut. Pertama, lihat gambar ini. Ingat ya, SNA itu sudut yang dibentuk antara titik S, titik N, dan titik A. Nah, sudutnya ada di dalam sini. Nah, kalau misalnya lu ngukur sudut, ingat ya, lu harus tahu juga berapa range normalnya. Kalau untuk SNA ini, normalnya 82 sampai 2 derajat. Artinya range normalnya dari 80 derajat sampai 84 derajat. Itu yang dianggap normal. Cara interpretasinya, kalau SNA itu, caranya gini. Kedudukan maksila terhadap basis kranii normal, kalau dalam range yang normal. Atau kita sebutnya ortogonati. Nanti kalau lu disuruh interpretasi, jangan cuma ngomong SNA normal atau maksilanya ortogonati, jangan. Lu harus interpretasikan secara lengkap. Hubungan atau kedudukan maksila terhadap basis kranii normal atau ortogonati. Gitu cara verbalinnya. Nah, sekarang, lu lihat ya, SNA ini, kalau sudutnya lebih besar dari normal. Nih, gambarnya jadi gini. Misalnya sudutnya lebih besar dari normalnya, ini normalnya, terus nggak normalnya begini. Lihat, perubahan posisi titik A-nya. Tadinya kalau normal di sini, kalau nggak normal dia jadi ke depan. Nah, berarti kalau sudut SNA-nya lebih dari normal, lu bisa logikain, oh posisi titik A-nya, posisi maksilanya lebih ke depan. Makanya, kalau SNA-nya lebih dari normal, kita bilangnya kedudukan maksila terhadap basis kranii progenati, atau lebih maju dari seharusnya. Make sense ya? Normalnya di sini, kalau sudutnya lebih besar berarti A-nya lebih maju. Kalau A-nya lebih maju, berarti dia lebih dari normal atau progenati. Kebalikannya, kalau SNA-nya kurang dari normal, nanti jadi begini. Sudutnya jadi lebih kecil dari normalnya, posisi titik A-nya lebih mundur. Kalau posisi titik A-nya lebih mundur, berarti maksilanya ikut lebih mundur. Berarti kalau SNA kurang dari normal, interpretasinya kedudukan maksila terhadap basis kranii kurang dari normal. Retrogenati. Kenapa disebut retro? Soalnya maksilanya posisinya tadinya di sini harusnya jadi mundur retro gitu. Paham ya? Itu untuk SNA. Jadi logikanya gitu. Kenapa sih kalau sudutnya lebih besar dia disebutnya progenati? Karena lu lihat yang tadi, titik A-nya jadi lebih maju. Maksilanya maju ke depan, makanya disebutnya progenati. Kalau kurang dari normal, titik A-nya mundur, berarti maksilanya lebih mundur dari seharusnya, makanya disebutnya retrogenati. Begitupun yang SNB. Lihat nih. Ini sudut SNB. Sudut yang dibentuk oleh titik S, titik N, dan titik B. Ya, interpretasinya kalau normal, range normalnya 80 plus minus 2 derajat, berarti sekitar 78 sampai 82. Ini normalnya. Berarti kalau interpretasi normalnya gini, kedudukan mandibula, karena titik B-nya di mandibula, terhadap basis kranii ortogonati atau normal, gitu. Nah, nanti kalau misalnya lebih dari normalnya atau lebih dari 82 derajat, lo lihat di sini. Kalau sudutnya lebih besar, titik B jadi lebih maju, ya kan? Karena titik B lebih maju berarti mandibulanya progenati. Kedudukan mandibula terhadap basis kranii progenati, kalau SNB-nya lebih dari normal. Kebalikannya, kalau misalnya SNB-nya kurang dari normal, sudutnya jadi kecil, posisi titik B-nya mundur ke belakang, berarti mandibulanya mundur. Kalau mandibula mundur, berarti nanti interpretasinya, kalau sudutnya kurang dari normal, kedudukan mandibula terhadap basis kranii retrogenati. Paham ya? Itu untuk SNA dan SNB. Sekarang kita lihat ANB, sudut yang dibentuk antara titik A, titik nasion, dan titik B. Normalnya segini nih. 0 plus minus 2, berarti sekitar 2 plus minus 2, berarti 0 sampai 4 derajat. Kalau normal, lihat nih ya, beberapa institusi mungkin ada perbedaan persepsi, tapi gue dulu diajarin, kalau ANB itu interpretasinya kedudukan mandibula terhadap maksila. Kenapa mandibula terhadap maksila, Bang? Kan namanya ANB. Kenapa bukan BNA? Soalnya gini, antara maksila sama mandibula, yang titiknya lebih stabil adalah titik maksila. Mandibula bergerak. Nah, kalau kita mau menginterpretasi sesuatu, kita menginterpretasi yang tidak stabil terhadap yang stabil. Makanya kalau ANB, meskipun namanya ANB, interpretasinya tetap kedudukan mandibula terhadap maksila. Kalau masuk range normal, berarti kedudukan mandibula terhadap maksila ortogonati atau normal. Nah, sekarang lo lihat nih, kalau ANB-nya lebih dari normal. Kalau ANB-nya lebih dari normal. Kalau ANB-nya lebih dari normal, itu posisinya jadi begini. Ya, ANB-nya lebih dari normal itu posisinya begini. Misalnya ANB, kan posisi B kan normalnya harusnya di belakangnya A kan, begini. Kalau ANB-nya lebih dari normal, itu berarti posisi B-nya itu lebih ke belakang. Lihat ya, ini normalnya begini. Kalau misalnya ANB-nya lebih dari normal, nanti posisi B-nya gini, ke belakang. Tuh, ya. Nah, lihat, posisi B-nya yang harusnya di sini, malah tambah mundur. Ya, malah tambah mundur. Kalau tambah mundur, berarti posisi mandibula terhadap maksilanya retrogenati. Paham ya? Makanya tadi gue bilang, kenapa kalau ANB-nya lebih dari normal, sudutnya lebih dari normal, itu nanti masuknya kelas 2 dan disebutnya retrogenati. Karena kalau kelas 2 itu posisi mandibulanya terletak lebih ke belakang daripada maksilanya. Makanya kalau kelas 2 itu disebutnya retrogenati. Beda sama kalau ANB-nya kurang dari normal. Ingat ya, kurang dari normal berarti posisi B-nya nanti di sini. Nah, kalau posisi B-nya di sini, otomatis mandibulanya terletak lebih maju daripada maksilanya. Ya, makanya kalau ANB-nya kurang dari normal atau minus nilainya, posisi mandibula atau hubungan mandibula terhadap maksilanya progenati. Dia lebih maju, makanya dia camuh jadi kelas 3. Ya. Ingat ya, Bang masih nggak ngerti Bang. Itu sudutnya bukannya jadi sama-sama tambah gede, mau ke depan mau ke belakang. Lihat gini. Kalau ANB lebih besar dari normal, itu berarti tandanya berapa? Tandanya apa? Maksudnya tandanya positif atau negatif. Kan ANB itu selisih dari SNA dan SNB, ya kan?
Kalau ANB itu kan selisih dari SNA dan SNB, ya kan? Kalau ANB-nya lebih dari normal, normalnya kan 0 sampai 4. Berarti kalau lebih dari 4 berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkanya itu positif atau negatif kalau ANB-nya lebih dari normal? Positif. Ingat, kalau di sudut-sudut orto, kalau dia sudutnya berotasi searah dengan jarum jam, nilainya positif. Ya. Kalau dia sudutnya berotasi atau bergerak melawan arah jarum jam, hasilnya negatif. Sekarang lihat gambar yang ini. ANB yang normal itu kayak gini, posisi B-nya di sini. Kalau misalnya ANB-nya positif, kan berarti posisi B-nya itu tambah mundur kan? Tambah ke belakang. Karena nilai sudutnya positif. Makanya, kalau nilai sudutnya positif, posisi B-nya mundur. Jadi retrogradasi. Kebalikannya, kalau ANB nilainya kurang dari normal, kurang dari 0, berarti kan minus 1, minus 2, minus 3, dan sebagainya. Minus itu berarti melawan arah jarum jam. Makanya jadi di sini posisinya nih. Kalau tadi kan kalau ke belakang, itu searah jarum jam tuh. Kalau bayangin ini jam, porosnya di N, titik B-nya kalau searah dengan jarum jam kan berarti ke arah belakang kan, ke arah posterior. Kalau negatif, kalau positif tadi kan searah jarum jam. Kalau misalnya negatif berarti berlawanan arah jarum jam, berarti titik B-nya ini bakalan ke arah depan. Ya kan? Makanya kalau ANB nilainya negatif, itu dia posisi B-nya lebih maju, lebih ke depan. Mandibula terhadap maksilanya prognati. Itu makanya tadi gue bilang, kalau ANB-nya normal namanya ortognati, kalau ANB-nya kelas 2 namanya retrograti, karena yang kita lihat adalah posisi mandibulanya lebih mundur daripada maksila, makanya dia kelas 2. Dan kalau kelas 3 itu disebutnya prognati, karena posisi mandibulanya lebih maju daripada maksila, makanya jadi kelas 3. Gitu ya, itu untuk analisis Steiner. Berikutnya ada analisis tweet. Nah, kalau analisis tweet, lo harus tahu dulu, ada namanya segitiga tweet. Ya. Segitiga tweet itu terdiri dari 3 sudut utama. Pertama, analisis skeletalnya namanya FMPA. Ya. Gambar ini nih. FMPA itu singkatan dari Frankfurt Mandibular Plane Angle. Jadi sudut yang dibentuk oleh nih Frankfurt Horizontal Plane. Frankfurt Horizontal Plane itu garis yang menghubungkan antara chorion dan orbita sama mandibular plane. Mandibular plane itu garis yang dibentuk antara gonion dan menton. Ya. Nanti kalau lu satu ini ketemu di satu titik jadi sudut. Itu namanya sudut FMPA, Frankfurt Mandibular Plane Angle. Ya, Frankfurt Horizontal Plane dan Mandibular Plane. Ya. Nah, sudut ini interpretasinya adalah melihat ya, kalau lihat sudut ini, berarti itu kalau dia makin gede atau makin kecil, itu dia melihat sebenarnya pertumbuhan sepertiga wajah bawah dalam arah postero inferior. Ya. Pertumbuhan sepertiga wajah bawah dalam arah posterior inferior. Jadi lu lihat nih sudut ini, kalau sudutnya dia makin gede, otomatis mukanya makin panjang kan, makin dolikofasial kan, makin leptoprosop kan. Nah, kebalikannya, kalau FMPA-nya kurang dari normal, sudutnya makin kecil, berarti sepertiga wajah bagian bawahnya makin pendek, ya kan? Makin euriprosop atau makin brachifacial gitu. Makanya FMPA ini dipakai buat melihat skeletal, pertumbuhan sepertiga wajah bawah dalam arah posterior inferior. Nilai normalnya sudutnya 23 derajat plus minus 3 derajat, ya. 25 derajat plus minus 3 derajat. Berarti 22 sampai 28. Interpretasinya tadi ya, pertumbuhan sepertiga wajah bawah dalam arah posterior inferior. Lu lihat kalau normalnya begini. Sekarang kalau misalnya dia lebih besar dari normal. Nih, tuh, lihat ya. Posisi mentonnya akan lebih ke belakang, akan lebih ke bawah. Lu bayangin kalau ini muka orang. Dilihat dari depan, dia makin panjang mukanya. Makanya tadi gue bilang, kalau sudutnya lebih besar dari normal, pertumbuhan sepertiga wajah bagian bawah dalam arah posterior inferior lebih dari normal. Mukanya jadi panjang, jadi dolikofasial, atau nama lainnya leptoprosop. Kebalikannya, nih, lo lihat gambar ini, kalau sudutnya lebih kecil. Normalnya segini, lebih kecil segini. Dia namanya jadi euriprosop atau brachifacial. Kenapa? Lu bayangin aja berarti pertumbuhan sepertiga wajah bawah dalam arah posterior inferiornya kurang dari normal, makanya mukanya jadi pendek. Jadi ingat ya, ada nih hubungan antara FMPA dengan indeks wajah. Makin besar FMPA-nya, wajahnya makin dolikofasial atau leptoprosop. Kalau sudut FMPA-nya makin kecil, berarti wajahnya jadi euriprosop atau brachifacial, ya. Nah, untuk dentalnya yang di tweet tadi nanti akan kita bahas di materi analisis dental pattern. Yang ketiga, untuk skeletal pattern kita pakai analisis down biasanya. Kalau analisis down dia ada 2 sudut. Pertama namanya facial angle, sama satu lagi angle of convexity. Nah, kalau facial angle, gue mau bahas angle of convexity dulu. Kalau angle of convexity, lu bikin sudut, pertama, lu garisin dari titik N ke titik A. Ada garis NA. Udah kayak gitu, lu bikin sudut dari titik A ke pogonion. Ya. Jadi N ke A ke pogonion, kayak gini. Nah, yang lu hitung adalah sudut yang bagian dalamnya ini. Bukan sudut luarnya ya, sudut dalamnya ini. Nah, lu bayangin, kalau NA pogonion dibilang lurus, kalau dia 0 derajat. Sudutnya 0 derajat. Ya. Dia dibilang lurus kalau sudutnya 0 derajat. Kalau sudutnya nilainya positif, ingat ya yang tadi gue bilang, kalau di analisis sudut gini disebut positif berarti kalau dia sudutnya bergerak searah jarum jam. Ya, lu bayangin nih, NA pogonion. Kalau pogonionnya mundur, berarti kan dia searah dengan jarum jam kan? Lu bayangin A ini poros jamnya. Nah, kalau misalnya pogonionnya mundur, dia nilai sudutnya jadi positif karena searah dengan jarum jam. Kalau angle of convexity-nya ini nilainya positif, positif 1, positif 2, positif 10, berarti mukanya cembung. Jadi ingat ya, kalau angle of convexity normalnya 0. Kalau dia positif nilainya, berarti posisi pogonionnya mundur. Berarti mukanya cembung. Kebalikannya, kalau NA pogonion ini nilainya negatif, artinya titik pogonionnya maju. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ya kan? Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilai sudutnya negatif. Nah, berarti kalau angle of convexity-nya nilainya negatif, wajahnya tekung. Paham ya interpretasinya ya? Angle of convexity itu sudut yang dibentuk oleh garis NA dan A pogonion. Nilai normalnya 0, kalau nilainya positif berarti mukanya cembung, kalau negatif berarti mukanya tekung.
Yang berikutnya ada namanya facial angle. Nah, kalau facial angle itu kita lihat sudut yang dibentuk antara Frankfurt horizontal plane ya, dari Porion ke orbita dan Nasion ke Pogonion. Ya, paham ya? Jadi ini namanya facial angle. Nah, kalau facial angle normalnya itu 82 sampai 95 derajat. 82 sampai 95 derajat. Lu bayangin ya, FHP Nasion Pogonion. Kalau misalnya sudutnya lebih kecil dari normal, kurang dari 82, berarti nanti posisi mandibula, posisi Pogonionnya mundur kan? Nah, berarti interpretasinya wajahnya. Kalau facial angle, sudutnya kurang dari normal, skeletalnya kelas 2. Oh, kelas 2 Bang. Lihat aja, posisi Pogonionnya kan mundur. Kalau posisi Pogonionnya mundur, berarti apa namanya? Mukanya jadi lebih cembung kan? Karena ini kita ngomongin skeletal, berarti skeletalnya, profil skeletalnya cembung, ya, atau kelas 2. Nah, kalau misalnya facial angle ini sudutnya lebih dari normal. Nih, kayak gini. Kalau sudutnya lebih gede, berarti posisi Pogonionnya akan lebih maju. Kalau posisi Pogonionnya lebih maju, mandibulanya berarti lebih maju. Berarti dia kelas 3. Atau profil skeletalnya cekung. Paham ya? Paham ya? Gitu. Normalnya facial angle itu 82 sampai 95. Kalau kurang dari 82 berarti dia kelas 2 skeletalnya, kalau lebih dari 95 berarti kelas 3 skeletalnya. Itulah analisis-analisis skeletal, pattern dari cephalometry lateral yang harus lo tahu. Tetap stay tune terus di Bonafide FM.